Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, kami akan mempresentasikan Tugas Sistem Telekomunikasi. Perkenalkan, saya Riki Amdani dengan NIM 11022220012. Perkenalkan, nama saya Davais Bernandika Ramadan dengan NIM 11022231170. Dan saya Andras Pursilalai dengan NIM 11022222092. Jadi, untuk dalam video ini kami akan mempresentasikan mengenai materi radio over fiber. Jadi, untuk sebelum mengenal apa itu over fiber, alangkah baiknya kita lebih baik mengenal unsur utama dalam radio over fiber, yaitu gelombang. Oke, jadi apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang membawa energi melalui ruang dengan menggunakan medan listrik dan medan magnet yang saling berinteraksi. Gelombang ini tidak memerlukan medium untuk merambat, sehingga bisa bergerak melalui ruang dan hampa. Gelombang elektromagnetik memiliki berbagai panjang gelombang, yang dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan panjang gelombangnya, seperti gelombang radio. Digunakan dalam komunikasi radio, televisi, dan telekomunikasi. Gelombang mikro digunakan dalam oven microwave, komunikasi satelit, dan radar. Sinar inframerah atau IR, gelombang dengan panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak. Digunakan dalam teknologi termal dan penginderaan jauh. Cahaya tampak, gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Sinar UV, sinar ultraviolet memiliki panjang gelombang lebih pendek dari cahaya tampak dan dapat menyebabkan kulit terbakar atau digunakan dalam sterilisasi. Sinar X digunakan dalam medis untuk pemindaian tubuh dengan panjang gelombang yang sangat pendek. Lalu sinar gamma memiliki panjang gelombang terpendek dan energi tertinggi. Biasanya dihasilkan oleh reaksi nuklir. Semua jenis gelombang elektromagnetik ini bergerak dengan kecepatan cahaya di ruang hampa sekitar 300.000 km per detik dan tidak memerlukan medium fisik untuk merambat. Berbeda dengan gelombang mekanik seperti gelombang suara. Next. Radio frekuensi ini adalah kelemahannya. Yang pertama, tidak mampu menangani lonjakan trafik data modern. Yang kedua, sinyal RV memiliki keterbatasan dalam menempuh jarak jauh. Yang ketiga, interferensi tinggi, terutama di area padat pengguna. Yang keempat, konsumsi daya besar. Yang kelima, infrastruktur mahal. Lalu yang terakhir, kontrol jaringan tidak terpusat sehingga sulit dalam pengelolaan sistem berskala besar. Oleh karena itu, dibutuhkannya sebuah teknologi untuk dapat menutupi atau melengkapi segala kekurangan yang dimiliki oleh radio frekuensi, yaitu teknologi radio over fiber. Radio over fiber merupakan teknologi pengiriman sinyal radio lewat syarat optik, memiliki jangkauan lebih jauh dan sinyal yang lebih baik dibanding transmisi udara. Redaman dan noise pada syarat optik sangat rendah pada teknologi radio over fiber. Digunakan untuk distribusi sinyal dari pusat ke remote antenna unit atau yang lebih dikenal secara umum yaitu BTS. Radio over fiber terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama yaitu transmitter sebagai pengirim sinyal. Kemudian dihubungkan dengan kabel fiber optik yang untuk mengirimkan sinyal atau data-data yang dikirimkan dari transmitter ke receiver. Di receiver ini berguna atau berfungsi sebagai penerima sinyal yang dikirimkan dari transmitter. Nah, untuk cara kerja radio over fiber dimulai dari central site. Pada central site ini, Ervin module LED
yaitu sinyal RF dari pemancar atau RF in modulate masuk ke dalam laser. Di laser akan mengubah sinyal RF tersebut menjadi sinyal optik atau disebut modulasi optik. Sinyal optik yang termodulasi dikirim melalui syarat optik ke base station. Nah, kemudian kita akan pindah ke dalam base station. Nah, untuk komunikasi dua arah, sinyal RF dari base station juga dikirim kembali ke central set melalui jalur syarat optik yang terpisah menggunakan proses yang sama. Sehingga dalam hal ini ada hubungan timbal balik antara central set dan base station. Nah, di dalam base station, sinyal optik dari central set yang diterima oleh fotodetektor yaitu ini. Yang mengubah sinyal optik kembali menjadi sinyal RF. Sinyal RF ini kemudian diperkuat oleh power amplifier agar dalam sirkulator nanti diarahkan sinyal RF ke antena untuk dipancarkan ke perangkat pengguna. Antena itu seperti ini. Sinyal RF dari pengguna juga diterima oleh antena, diarahkan kembali melalui sirkulator, diperkuat kembali melalui amplifier, lalu dimodulasikan ulang ke dalam bentuk optik oleh laser dan dikirim kembali ke central set via syarat optik. ROF memungkinkan transmisi sinyal radio melalui jaringan syarat optik dengan keuntungan seperti jaringan transmisi yang jauh tanpa degradasi signifikan, biaya operasional lebih rendah, fleksibilitas dalam menempatkan base station, cocok untuk sistem komunikasi nirkabel modern seperti 5G dan jaringan seluler lainnya. Sejarah singkat RF, yaitu pada tahun 1970-an, yaitu mulainya awal penelitian. Penelitian awal ini pada komunikasi optik mulai berkembang, termasuk ide mentransmisikan sinyal RF melalui serat. Kemudian pada tahun 1980-an, adanya konsep ROF yang diperkenalkan, yaitu peneliti memulai menyelidikkan sistem distribusi RF berbasis serat untuk sistem kabel dan satelit. Kemudian pada tahun 1990-an adanya penerapan untuk sistem seluler. ROF mulai digunakan dalam sistem komunikasi seluler khususnya dalam distribusi antena sistem, yaitu bisa kita sebut dengan DAS. Kemudian pada tahun 2000-an hingga sekarang ROF untuk 4G dan 5G, ROF sekarang menjadi komponen yang paling penting dalam frontal arsitektur jaringan seluler seperti 4G dan 5G. Kemudian digunakan dalam centralized RAN, yaitu C-RAN, small cells, dan cloud RAN. Kemudian ada kelebihan ROF. Kelebihan ROF yang pertama yaitu ada bandwidth yang tinggi, yaitu serat optik memiliki kapasitas data jauh lebih tinggi dibanding kabel tembaga. Kemudian yang kedua ada loss yang rendah. Apa itu loss yang rendah? Yaitu dapat mentransmisikan sinyal dalam jarak jauh tanpa degradasi besar. Kemudian yang ketiga ada imun terhadap interferensi elektromagnetik, yaitu tidak terpengaruhi oleh noise, listrik, atau cuaca. Kemudian yang keempat ada pengurangan konsumsi daya di remote antenna unit, yaitu atau bisa kita sebut dengan RAW, yaitu karena fungsi pemrosesan utama dipusatkan. Kemudian yang kelima ada skalabilitas, yaitu mudah diintegrasikan ke sistem jaringan nirkabel skala besar. Kemudian ada kekurangan ROF. Kekurangan ROF yang pertama yaitu adalah biaya awal yang tinggi karena perangkat optik dan infrastruktur awal itu pasti sangat mahal. Yang kedua, ada kompleksitas teknis
yaitu memerlukan teknologi modular dan demodular optik yang sangat presisi. Kemudian yang ketiga, ada keterbatasan dalam modulasi RF, yaitu penggunaan sinyal analog dapat atau bisa menyebabkan distorsi atau nonlinearitas. Aplikasi dan jenis-jenis. Aplikasinya itu ada 5G front haul, distributed antenna system atau DAS, radar dan sistem navigasi, TV kabel dan satelit, WiFi dan jaringan kampus. Lalu jenis-jenisnya ada dua, yaitu analog ROF, HROF, dan digital ROF, DROF. Kemudian yaitu ada yang terakhir ada masa depan ROF. Apa sih masa depan ROF itu dapat berkembang, yaitu terdapat 3 yang dikembangkan di masa depan nanti, yaitu ada 6G dan Beyond. Kemudian ada hybrid ROF dan integrasi teknologi fototonik. Yang pertama itu ada 6G dan Beyond, yaitu ROF diperkirakan akan terus berkembang menjadi komponen yang paling penting dalam jaringan masa depan dengan fokus pada latensi rendah dan jaringan ultra dense. Kemudian yang kedua ada hybrid ROF tadi, yaitu gabungan antara analog dan digital. ROF untuk mengoptimalkan efisiensi dan kualitas. Kemudian yang ketiga adalah integrasi dengan teknologi fotonik tadi, yaitu termasuk silicon photonics untuk mengurangi ukuran dan biaya itu sendiri. Jadi, di sini terdapat soal mengenai materi ROF. Nah, pada soal memiliki soal sebuah sistem radio over fiber atau ROF mentransmisikan sinyal radio dengan frekuensi 2,5 GHz melalui syarat optik sejauh 10 km. Diketahui bahwa daya keluaran laser 5 dB meter. Redaman syarat optik 0, desibel per kilometer. Redaman komponen lainnya seperti konektor, splitter, dan lain-lain 2 desibel. Dan terakhir, sensitivitas penerima fotodetektor yaitu minus 10 desibel mili. Nah, dari soal ditanyakan, hitung total redaman atau loss sistem dalam desibel. Kedua, yaitu hitung daya yang diterima di fotodetektor. Dan terakhir, apakah sinyal masih dapat diterima dengan baik oleh sistem? Nah, untuk pembahasan soal ini, jadi untuk mendapatkan total redaman sistem atau loss dihitung dengan, yaitu tadi diketahui dari dalam soal, yaitu redaman yaitu sebesar 0,25 desibel per kilometer diubah ke dalam bentuk desibel, yaitu dengan cara 0,25 desibel per kilometer dikalikan 10 km menghasilkan loss fiber sebesar 2,5 desibel. Nah, untuk redaman total loss yaitu loss fiber ditambah dengan loss komponen yang diketahui dari soal. Sehingga 2,5 desibel ditambahkan dengan 2 desibel menghasilkan total loss sebesar 4,5 desibel. Selanjutnya pada nomor 2, menghitung daya yang diterima. Nah, pada perhitungan daya yang diterima, yaitu memiliki rumus daya yang diterima sama dengan daya laser dikurangin total loss. Nah, sehingga 5 desibel mili dikurangkan dengan 4,5 desibel menghasilkan sebesar 0,5 desibel. Nah, selanjutnya, apakah sistem dapat
masih dapat diterima oleh sinyal yang dikirimkan tersebut, sensitivitas receiver yaitu sama dengan min 10 dBm dan daya yang diterima yaitu 0,5 dBm. Sehingga untuk daya yang diterima lebih besar dibanding sensitivitas receiver. Jadi, sinyal masih dapat diterima dengan baik oleh sistem. Nah, sekian. Terima kasih dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau berbagai hal lainnya ataupun kekurangannya. Terima kasih.